Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Tiatunisa dengan NIM 1822153. Saya dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester dengan matkul Fisika Komputasi 2 yang dibimbing oleh Bapak Sugi. Nah, sebelum itu saya akan share screen untuk soal. Nah, ini adalah soalnya. Soal UAS Fisika Komputasi 2 kelas B1. Nah, pertama kita akan mendefinisikan setiap gelombang berdasarkan tanggal lahir, di mana A-nya A atau amplitudo nanti itu adalah tahun kelahiran. Dan frekuensi sudut atau omega ini adalah bulan kelahiran. Nah, bilangan gelombang atau K-nya itu adalah hari kelahiran atau tanggal lahir. Nah, sehingga bentuk gelombang untuk setiap individu ini adalah YI atau TX, di mana TX itu adalah waktu, T-nya waktu, X-nya itu nanti adalah posisi, sama dengan AI dikalikan dengan sin dikali dengan omega I, kali T ditambah dengan KI dikali dengan X. Dengan Y1 itu adalah ayah, Y2 adalah ibu, dan Y3 adalah saya. Nah, kemudian membuat gelombang superposisi dari tiga gelombang yang telah dibuat pada nomor satu. Kemudian membuat codingan FFT dengan menggunakan algoritma kupu-kupu tanpa library Python dan menggunakan standar dasar Python. Kemudian keempat yaitu menentukan FFT pada kurva superposisi nomor 2. Yang kelima menampilkan nilai frekuensi dan amplitude dari gelombang dalam bentuk A1, F1, A2, F2, A3, F3. Sehingga tanggal, bulan, tahun sebagai berikut sudah tertera. Nah, setelah ini kita akan meminta bantuan kepada ChatGPT untuk membantu kita menyelesaikan soal berikut. Kita buka GPT-nya, kita masukkan. Nah, kemudian kita kasih perintah. Kita mau apa? Kita berikan eh, perintah. Sehingga menghasilkan gelombang itu saya dan superposisi. Kita lihat apakah share screen saya sudah aman. Oh, ternyata share screen-nya macet ya. Nah, ini adalah eh, perintah yang saya masukkan di GPT. Kita run dulu, kita lihat. Kita tunggu GPT untuk memberikan hasil dari apa yang sudah kita perintahkan. Oh iya, lupa. Kita belum memerintahkan bahwa kodenya ini harus bahasa Indonesia. Setelah ini kita perintah variabelnya bahasa Indonesia. Oke.
Nah, setelah kita mendapatkan apa kode kode Python-nya, kita masukkan ke dalam VS Code-nya. Kita copy dulu, copy paste. Kenapa saya tidak mengetik satu-satu? Karena saya menggunakan keyboard eksternal dan keyboard ini silikon, sehingga sering macet. Jadi saya memilih untuk mengcopy kodenya. Oke, kita buka VS Code. Nah, kita salin kodenya tadi. Kita lihat dari awal. Pertama, import NumPy ASNP sudah benar, import matplotlib sudah. Karena yang terpenting nih, karena kalau kita tidak masukkan import, jadi dia tidak akan berjalan. Nah, ini untuk datanya, kita pastikan datanya sudah benar. Kemudian, fungsi untuk menghitung amplitudo, frekuensi, sudut, dan bilangan gelombang. Kita lihat def hitung parameter gelombang, hanya itu data lahir tahun, amplitudo, sudah benar. Omega-nya ini adalah bulan, dan K-nya ini, atau konstantanya ini adalah hari. Kemudian menghitung parameter gelombang, ini kita masukkan di mana A1, A2, A3, K1, K2, K3, ini omega 1, omega 2, omega 3. Karena K itu adalah omega. Kemudian fungsi untuk menghitung gelombang. Fungsi untuk menghitung gelombang ini df atau gelombang. Ini T, X, A, omega, dan K. T-nya adalah waktu, X-nya ini posisinya, A-nya ini adalah amplitudo, ini omega, K-nya ini adalah konstanta. Kita return. Kemudian membuat waktu dan posisi. Ini T dan X-nya, karena T tadi adalah posisi. T adalah waktu dan X adalah posisinya. Jadi ada rentang waktunya, misal 0 sampai 2 kali PI. Gitu. Kemudian menghitung gelombang Y1, Y2, dan Y3, di mana Y1-nya ini adalah T, X, A1, omega 1, K1. Terus Y2-nya juga sama, T, X, A2, K2, Y3 itu T, X, A3, K3 gitu. Nah, untuk superposisi gelombang ini merupakan Y total. Y total, Y superposisi ini adalah Y total. Jadi sama dengan Y1 ditambah Y2 tambah Y3. Kita coba kembali ke GPT tadi. Kita lihat di GPT-nya. Nah, kita belum menerangkan dari awal. Nah, langkah pertama ini tadi kan amplitudo itu adalah tahun. Frekuensi atau omega ini adalah konstanta bilangan gelombang atau K-nya. Oh, frekuensi seperti ini, yang omega ini adalah bulan. Kemudian yang bilangan gelombang, ini merupakan harinya. Nah, ini adalah bentuk umum gelombang, sama seperti pada soal. Jadi, ini adalah TX, T-nya adalah waktu, X-nya adalah posisi, sama dengan AI dikalikan dengan sin, dikali omega I, dikali T, ditambahkan dengan KI, dikalikan dengan X. Di mana AI adalah amplitudo, omega I adalah frekuensi sudut, KI adalah bilangan gelombang, T adalah waktu, dan X adalah posisi. Langkah 3, yaitu superposisi gelombang. Superposisi dari ketiga gelombang akan dihasilkan gelombang gabungan. Jadi, superposisi gelombang ini adalah tadi yaitu Y totalnya, di mana nanti adalah Y1, Y2, Y3 itu di total. Kemudian langkah keempat itu implementasi FFT atau Fast Fourier Transform. Kemudian yang kelima ini akan menghitung tampilan amplitudo dan frekuensi. Nah, setelah kita mendapatkan gelombang superposisi nanti, kita akan menghitung FFT-nya dan menampilkan hasil amplitudo dan frekuensi untuk masing-masing gelombang.
Ini adalah kodenya. Ini kode yang tadi masih menggunakan variabel bahasa English. Nah, ini adalah kode yang kita gunakan. Ini kode variabel bahasa Indonesia. Ini untuk penjelasan perubahannya. Ini mungkin tidak perlu dijelaskan karena ini jika jika di atas tadi itu variabelnya sudah berbahasa Indonesia, ini penjelasan ini tidak akan muncul karena penjelasan ini itu merubah dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Jadi kayak seperti K konstan, jadi dari tulisannya kan berubah jadi K konstanta. Terus T dan X ini berubah menjadi waktu dan posisi seperti itu. Kita kembali ke VS Code-nya. Nah, karena kita tadi sampai superposisi gelombang, di mana Y ini adalah Y total, Y1 tambah Y2 tambah Y3, kemudian plot gelombang. Nah, plot gelombang ini sudah dimasukkan, kemudian fungsi FFT, tanpa menggunakan library eksternal. Ini menggunakan def FFT atau X. Dan N-nya ini len X. Di Fn lebih kecil sama dengan satu. Dan di return X, kita menggunakan genap ganjil. Dengan mengambil nilai indeks genap dan juga mengambil nilai indeks ganjil. Kemudian menghitung FFT dari gelombang superposisi. Dengan Y FFT sama dengan FFT atau Y superposisi. Kemudian menentukan frekuensi dan amplitudo dari hasil FFT. Nah, frekuensi ini sama dengan NP dikalikan dengan dot FFT, dot FFT frek, dot FFT frekuensi, seterusnya. Dan ini amplitudonya, kemudian menampilkan hasil frekuensi dan amplitudo. For in range 3, kemudian kita print. Nah, setelah itu kita running apakah data ini, kode ini bisa menampilkan gelombang atau tidak. Nah, ini adalah gelombang. Jadi yang biru ini ada di belakang. Kemudian orange ini gelombang ibu, ini orange. Gelombang yang hijau ini gelombang saya, dan yang putus-putus ini adalah superposisinya. Kita lihat. Nah, kita lihat. Maka di gelombangnya sedikit rancau. Coba kita minta GPT untuk memberikan hasil gelombang yang jelas. Berikan kode lain sehingga hasil output hmm, kita copy, kita share sekali lagi untuk VS Code-nya. Nah, ini kita komen dulu. Setelah itu kita, yang tadi kita, ini adalah kode Python yang baru. Apakah hasil gelombangnya ini akan beda atau
malah lebih buruk atau lebih baik? Kita tunggu hasil gelombangnya keluar. Oh, ternyata malah error. Berarti kita tidak perlu menggunakan kode yang ini. Kita tetap menggunakan kode Python yang awal saja. Kita kembali ke soal tadi. Nah, kita lihat lagi apakah dari apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan perintah atau belum. Oke, coba kita kembali ke VS Code. Kita kembali ke VS Code. Ini adalah kode Python. Oh, ini adalah superposisi gelombang yang kita inginkan. Nah, jadi ini adalah yang biru ini adalah gelombang dari ayah, yang orange ini adalah ibu, yang hijau adalah saya. Nah, yang putus-putus ini adalah superposisi dari gelombangnya. Oke, ini kode Python-nya. Kita lihat. Jadi yang tadi yang awal ini yang gelombangnya itu rancau. Nah, ini itu kode Python yang baru. Ini seperti, nah ini ada di ChatGPT ini. Kita share screen ChatGPT-nya. Nah, ini. Oke, kita kembali ke ini. Nah, tadi adalah dari gelombang yang sudah kita dapatkan. Di mana yang pertama tadi adalah rancau, dan yang kedua tadi sudah bagus. Gitu. Mungkin sekian untuk video ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dari cara mengerjakan maupun cara menjelaskannya masih kurang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.